Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video series mata kuliah pengembangan program pelatihan teknologi informasi. Tentunya dalam mengembangkan sebuah program pelatihan, biasanya diawali dengan permintaan atau request itu dari klien yang meminta kita untuk mengadakan sebuah pelatihan. Bisa jadi juga terdapat beberapa masalah atau keluhan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini peran kita sebagai lembaga diklat atau training officer harus menindaklanjutinya dengan melakukan hal utama sebelum melakukan pengembangan pelatihan, yakni analisa kebutuhan pelatihan. Sebelum melangkah lebih jauh ke materi tentang analisa kebutuhan pelatihan, di sini saya menyiapkan sebuah skenario sebagai jembatan kita untuk memahami apa sih tujuan dari materi kali ini. Di sini skenarionya adalah sebagai berikut. Bayangkan jika Anda seorang pegawai gitu yang bekerja di perusahaan namanya ABC, contohnya. Sebuah program pelatihan telah terjadwal, di mana Anda akan mendapatkan pelatihan tentang penggunaan Microsoft Word dan juga fitur-fiturnya. Dan sekarang, mari kita lihat berbagai reaksi dari banyak karyawan yang mengikuti, yang hadir dalam program pelatihan ini. Ada technical writer, programmer, content writer, dan juga instructional designer, yang keempatnya bekerja di perusahaan ABC ini. Kita pertama lihat dari technical writer. Kita bisa lihat bahwa dia memberikan respon yang mungkin kurang positif ya. Dia berpikiran dia lebih ingin mendapatkan pelatihan di RoboHelp. Memang sebuah software yang membantu seorang technical writer untuk menulis lebih efisien. Dia beranggapan bahwa pelatihan Microsoft Word ini kurang membantu dia, seperti itu. Mungkin lalu kita bisa cek dari programmer. Programmer ini memberikan tanggapan, wah sepertinya pelatihan ini akan menjadi pelatihan yang membosankan. Dia beranggapan bahwa dia tidak memerlukan pelatihan terhadap Microsoft Word dan lebih ingin bagaimana untuk mendapatkan training untuk bagaimana menulis clean code itu. Nah, berarti programmernya juga memberikan respon yang kurang positif juga. Lalu bagaimana dengan content writer? Content writer juga memberikan respon yang sama, di mana dia berpikiran bahwa pelatihan dalam Microsoft Word ini tidak akan membantu dia that much. Dia tidak akan terbantu begitu banyak, karena dia berpikiran dia sudah quite competent, sudah cukup kompeten dalam penggunaan Microsoft Office. Sedangkan karyawan yang memang memiliki pekerjaan di instructional designer beranggapan sangat positif. Dia berpikir bahwa mendapatkan pelatihan di Microsoft Word ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dia dalam menggunakan Microsoft Word, yang mana akan berguna dalam dia mengerjakan untuk mengembangkan program pelatihan. Nah, dari keempat ini kita sudah mengerti dengan berbagai background karyawan, mereka memiliki tujuannya masing-masing dan memiliki juga kebutuhannya masing-masing. Nah, ini juga kita tidak bisa pukul sama rata untuk memberikan pelatihan yang sama terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, maka dari itu untuk berkenalan lebih jauh dengan karyawan yang akan menjadi peserta pelatihan kita, nah ini merupakan salah satu tujuan dalam pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan. Mungkin untuk yang pertama-tama kita bisa mulai dari definisi atau pengertian dari analisa kebutuhan pelatihan, atau yang kita bisa sebut dengan Training Need Analysis atau TNA. Di sini terdapat dua pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Barbaset tahun 2006, dia menyatakan bahwa TNA ini merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan informasi. Informasi yang terlihat maupun yang tidak terlihat tentang kebutuhan organisasi. Di mana pengumpulan informasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan Training Need Analysis ini. Selanjutnya, pengertian dari Townsend dan Donovan tahun 2005. Di mana
di mana kegiatan TNA ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru, di mana orang-orang ini membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan organisasi atau perusahaannya, sebagai kebutuhan untuk mengembangkan diri, baik juga untuk perusahaan dan organisasinya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya TNA ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu tentang kinerja yang memang terjadi pada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk menentukan apakah memang pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kinerja tersebut. Selanjutnya kita mungkin bisa pahami dari langkah-langkah dalam melaksanakan training analysis atau analisa kebutuhan pelatihan. Langkah awal diawali dengan mengklarifikasi masalah kinerja yang memang terjadi dan ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya, masalah tersebut akan dicermati gap atau kesenjangannya. Setelah itu membuat rencana pengumpulan data, menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data, menentukan responden, menetapkan metode pengumpulan data, lalu melakukan analisis data, menetapkan solusi untuk mengatasi masalah, dan yang terakhir adalah merekomendasikan solusi tersebut. Langkah awal dalam melakukan TNA, yakni yang pertama, melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja. Nah, jadi kita bisa mengawali dari apa sih itu pengertian dari kinerja atau prestasi kerja. Yakni hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi masalah kinerja bisa dibilang tentang kualitas dan kuantitas seorang pegawai. Nah, di sini saya memberikan ada 4 contoh masalah kinerja yang sering muncul dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah ketika target perusahaan tidak tercapai. Kedua, ada mungkin karyawan tidak terampil, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, ataupun menunjukkan sikap yang memang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah proses produksi tidak efisien, baik dari mungkin adanya kurang dari fasilitas, waktu, dan sumber daya dalam mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah hasil produksi tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari masalah-masalah ini biasanya diawali dari sebuah keluhan. Dan biasanya keluhan ini dirasakan oleh top management dari stakeholder yang atas, lalu merequestkan untuk dilaksanakannya sebuah pelatihan, di mana biasanya diawali dari keluhan dan masalah ini. Dan jika kita lihat dari segi masalah, terdapat 2 jenis analisa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah microanalysis dan macroanalysis. Perbedaannya adalah yang pertama microanalysis, merupakan analisa masalah dengan berbasis kebutuhan organisasi. Sedangkan microanalysis merupakan analisa masalah dari segi kebutuhan individu. Dari makroanalisis ini mungkin bisa ditarik dari contoh yang telah ditampilkan di slide sebelah kiri. Masalah yang berbasis kebutuhan organisasi contohnya adalah tentang profit, yakni target perusahaan. Lalu tentang proses produksi ataupun hasil produksi. Sekarang kita bisa lihat dari sini, jika melakukan analisis dari segi mikro, yakni berbasis kebutuhan individu, atau bisa dibilang analisa masalah dengan fokus terhadap karyawannya, terhadap people-nya. Di sini contohnya adalah ketika karyawan tidak menunjukkan tidak sesuai tujuan yang ingin dicapai ataupun tidak sesuai standar yang memang diinginkan oleh perusahaan ataupun atasannya. Ini tentang klarifikasi, tentang masalah. Setelah kita mampu mengidentifikasi masalah kinerja yang terjadi,
Informasi tentang masalah tersebut selanjutnya dapat kita lanjutkan ke tahap yang kedua atau yang disebut dengan gap analysis atau mencermati kesenjangan kinerja. Sebelumnya, dari masalah kinerja yang tadi telah teridentifikasi, terdapat kita bisa klasifikasikan ke dalam dua jenis masalah. Yakni adalah masalah kinerja dari kualitatif. Contohnya jika kita menemukan masalah bahwa kinerja karyawan pemasaran buruk. Ataupun dari jenis yang kedua, yakni masalah kinerja berbasis kuantitatif, di mana terdapat kuantifikasi. Contohnya seperti ini. Jika output penjualan hanya 55% dari target 80%. Di sini ada kesenjangan atau perbedaan antara kondisi saat ini yang memang terjadi dan kondisi tujuan atau kondisi yang ingin dicapai. Sederhananya sebagai berikut, mungkin dari contoh yang dari kualitatif, bahwa di sini kita tahu bahwa kinerja karyawan buruk. Padahal ada sebuah keinginan, sebuah tujuan dicapai bahwa kinerja karyawan seharusnya menjadi kinerja yang baik. Atau mungkin dari segi kuantitatif, di sini mungkin lebih clear. Di sini output penjualannya kondisi saat ini hanya 55%, sedangkan target yang ingin dicapai adalah sebesar 80%. Di sini ada kesenjangan atau gap sebesar 25%. Nah, itu yang kita bisa sebut dengan gap analysis. Kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini yang memang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan kondisi idealnya, kondisi yang ingin dicapai. Dalam mencermati kesenjangan kinerja ini, kita pun juga bisa melihat faktor-faktor apa saja yang memang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Di sini bisa diidentifikasi lagi menjadi dua, yakni non-learning factors dan juga learning factors. Non-learning factors termasuk dari apabila masalah tersebut timbul akibat dari contohnya, teknologinya belum memadai, atau mungkin work instruction-nya, SOP-nya belum jelas, belum tersampaikan ke para pegawai. Lalu atau mungkin dari manajemen atau strukturnya. Di mana di sini kita sebagai seorang pengelola lembaga diklat tidak memiliki andil untuk melakukan perubahan. Berbeda dengan apabila masalah tersebut terjadi karena learning factors. Di mana masalah tersebut karena adanya mungkin kekurangan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, atau mungkin confidence dan komitmen dari para pegawainya. Di mana di sini kita bisa memberikan solusi untuk memberikan sebuah training. Sedangkan dari non-learning factor mungkin nanti pada tahap terakhir di mana kita akan memberikan solusi berupa non-training, ya, ini rekomendasi. Setelah kita mendapatkan informasi tentang gap analysis tersebut, hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat rencana pengumpulan data. Nah, data apa sih yang dikumpulkan? Di sini data yang dimaksud adalah data-data yang mampu mendukung kita memberikan informasi lebih lanjut tentang mengapa masalah itu terjadi dan sehingga kita mampu memberikan solusi yang tepat. Apakah memang pelatihan merupakan jawaban dari masalah kinerja tersebut? Karena tidak lupa bahwasanya proses DNA ini merupakan proses pengumpulan data yang bersifat empiris atau nyata, di mana harus memiliki data yang real. Adapun dua langkah yang dapat dilakukan untuk membuat rencana dalam pengumpulan data ini, yakni mencermati masalah kinerja dengan cara observasi. Pertama, melalui analisa kinerja karyawan atau performance dari para pegawai, dan juga jangan lupa melakukan analisa terhadap lingkungan kerjanya atau work setting-nya. Di mana pada tahap ini harus dapat diketahui rencana pengumpulan data yang harus meliputi pertama, teknik atau metode pengumpulan data yang akan dilakukan. Lalu sampel respondennya, siapa yang akan memberikan datanya. Dan yang terakhir adalah instrumen pengumpulan data apakah yang akan digunakan. Nah, mungkin kita akan bisa bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana untuk menentukan metode dalam pengumpulan data untuk mengklarifikasi, untuk memberikan solusi dari masalah kinerja yang muncul. Di sini contohnya saya berikan ada 5 metode untuk mengumpulkan data ini. Yang pertama adalah observasi. Ketika kita mengamati lingkungan
dan keseharian para karyawan dalam melakukan prosedur dari pekerjaan mereka, kesehariannya. Ataupun kita juga bisa memberikan yang kedua adalah survei, di mana kita melakukan penyebaran kuesioner untuk menjaring pendapat atau opini dari para pegawai maupun para pegawai juga yang bekerja dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Atau jika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, kita mampu melakukan wawancara untuk melengkapi data dari kuesioner yang telah kita sebar. Selain itu, dari 3 metode yang ada barusan saya disebutkan, ada juga dari berbasis dari dokumen, di mana kita mampu mengungkap masalah yang dihadapi perusahaan melalui data tertulis. Itu yang disebut dengan analisa dokumen. Contohnya, kita dapat menemukan masalah, mampu mengidentifikasi salah dari laporan perencanaan, laporan pemasaran tahunan yang memang pasti tiap perusahaan memiliki dokumen tertulis tentang hal itu. Dan kita mampu membandingkannya dengan kondisi yang saat ini terjadi. Yang kelima adalah tentang analisa kesulitan atau difficulty analysis, di mana analisa ini berfokus untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dimiliki oleh karyawan. Dapat juga analisa ini dilakukan dengan melakukan gabungan dari observasi dan wawancara. Itu tentang 5 metode untuk mengumpulkan data. Setelah kita mengetahui tentang metode yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data tersebut, langkah kelima adalah menentukan responden, di mana responden yang dimaksud adalah pihak yang relevan untuk dilibatkan dalam pengumpulan data. Para responden terpilih harus mampu mendeskripsikan masalah kinerja yang memang sedang terjadi. Selain itu, fasilitas dan lingkungan kerja karyawan juga mampu memberikan data dan informasi, sehingga selain yang tadi kita sebutkan, selain dari analisa performance, analisa dari work setting pun juga akan bermanfaat. Yang ketiga adalah dokumen. Karena tadi juga disebutkan tentang metode analisa dokumen, kita harus mampu memilih dokumen yang mampu memberikan informasi kita dan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Mengapa masalah itu dapat terjadi? Selanjutnya adalah tahap ke-6, yakni menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Instrumen merupakan hal yang paling penting untuk digunakan dalam pengumpulan data, yang diperlukan dalam mendeskripsikan secara akurat tentang masalah-masalah kinerja yang telah ditemukan. Salah satu contohnya adalah di sini ada checklist, di mana biasanya checklist merupakan instrumen yang digunakan ketika melakukan observasi. Nah, observasi dalam TNA ini dapat dilakukan baik terhadap karyawan maupun lingkungan atau fasilitas di tempat kerja karyawan. Instrumen checklist biasanya berisi tentang aspek-aspek dari suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selain instrumen checklist, juga ada yang disebut dengan skala nilai atau rating scale. Biasanya juga digunakan dalam metode pengumpulan data observasi. Namun, ada juga perbedaan dengan checklist. Kalau di skala nilai ini kita bisa mengukur tingkat kualitasnya. Jika di checklist hanya jawabannya ya atau tidak, di rating scale di sini kita bisa memberikan nilai. Ada skala nilainya, mungkin antara 1 sampai 5. Di mana nilai tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kinerja yang diperlihatkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu ada instrumen kuesioner. Biasanya digunakan ketika kita memilih metode survei, di mana kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang mungkin perasaan atau bagaimana masalah apa sih yang dihadapi oleh para karyawan ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya. Lalu instrumen selanjutnya adalah panduan wawancara. Di mana di panduan wawancara ini berisi list-list pertanyaan yang akan diberikan ke responden yang telah terpilih. Nah, biasanya instrumen panduan wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang masalah kinerja yang dihadapi para karyawan. Dan biasanya juga wawancara ini juga untuk melengkapi data-data dari checklist ataupun survei. Selanjutnya, setelah informasi-informasi telah terkumpul melalui menggunakan instrumen yang telah terpilih pada tahap sebelumnya,
Tahap ini waktunya untuk melakukan analisis data. Proses analisis perlu dilakukan terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan. Dan biasanya pada umumnya analisis data dalam proses DNA ini bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan survei dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan sehingga terlihat kecenderungan masalah kinerja yang memang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu data hasil observasi dan survei yang tidak dapat dianalisis sebenarnya bisa dilengkapi melalui metode wawancara secara langsung terhadap karyawan. Itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data. Selanjutnya, setelah menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan. Nah, saatnya melakukan langkah terakhir, yakni membuat laporan analisa kebutuhan pelatihan atau TNA. Menyusun laporan merupakan langkah akhir dari sebuah proses TNA. Nah, jangan lupa kita kembali lagi ke tujuan awal dari TNA, yakni untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah kinerja yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Tidak berhenti sampai penulisan laporan. Sebenarnya pelaksanaan TNA ini harus bermuara pada ujungnya kita sebagai training officer yang telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan, yakni merekomendasikan solusi-solusi yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah kinerja. Baik itu dari segi training maupun no training. Walaupun tidak ada template secara rigid, yang jelas laporan TNA harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Biasanya laporan TNA harus meliputi seperti latar belakang, tujuan pelaksanaan analisa kebutuhan, metode apa tadi yang dipilih, siapa respondennya, kesimpulan, dan yang terakhir yang paling penting adalah hasil analisis kebutuhan masalah pelatihan, yakni rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja. Nah, jadi berawal dari tadi ya, di TNA kita mampu mengidentifikasi masalah kinerja yang dihadapi, lalu mencermati kesenjangan yang terjadi, dilanjutkan dengan menentukan rencana pengumpulan data dari segi metode, respondennya siapa, instrumen apa yang digunakan. Lalu ketika semua data itu telah terkumpul, dilakukan analisis data. Dan pada langkah akhir kita harus mampu mendokumentasikan itu menjadi sebuah laporan TNA dan pada akhirnya mampu menawarkan sebuah solusi terhadap perusahaan yang sedang mengalami masalah kinerja. Baik itu solusi berupa training, pelaksanaan training yang memang diharapkan oleh klien, semisal di request pelatihan terhadap kompetensi tertentu, silahkan memang jika apabila solusi itu tepat, ataupun solusi non-training terhadap masalah kinerja yang dihadapi. Nah, mungkin itu semoga bisa dipahami tentang analisa kebutuhan pelatihan.